Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian menjelang salat duhur Masjid Nur Syifa RSUD Kabupaten Kediri rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab As-Sunnah Al-Mansiyah, Sunnah Rasulullah SAW yang banyak dilupakan oleh sebagian kaum muslimin. Memasuki pembahasan yang berikutnya, poin pembahasan yang ke-16 as-sadis asyar. Di antara sunnah yang banyak dilupakan adalah al-iqa'u baina sajdatain, melakukan duduk al-iqa' di antara dua sujud. Jadi para jemaah, apabila kita selesai dari sujud pertama kemudian duduk ini disebut dengan al-julus baina as-sajdatain, duduk di antara dua sujud. Dan duduk di antara dua sujud, cara yang biasa kita lakukan dan ini yang sunnah adalah duduk al-iftirash. Duduknya namanya duduk al-iftirash. Duduk ini nanti juga persis digunakan ketika kita duduk di tahiyat yang awal, at-tasyahud al-awwal. Demikian juga ketika kita duduk beristirahat, ketika hendak menuju rakaat yang kedua atau menuju rakaat yang keempat. Setelah sujud yang kedua, kita tidak langsung berdiri, sunnahnya adalah duduk beristirahat. Duduknya sama, namanya duduk al-iftirash. Dengan cara telapak kaki kita yang sebelah kiri kita duduki berada di bawah, mohon maaf, akramanallah, pantat kita. Kemudian telapak kaki kanan kita tegakkan dengan jari-jarinya diarahkan menuju ke arah kiblat. Ini kalau bisa. Jadi telapak kaki kirinya itu di bawah pantat kita, kemudian telapak kaki kanannya tegak dan diusahakan jari-jarinya diarahkan ke arah kiblat. Jika tidak bisa, boleh demikian, jadi tidak tegak, tapi jari-jarinya diarahkan ke belakang. Namun nanti ada duduk yang lainnya, namun duduk ini sudah mulai dilupakan oleh kaum muslimin, yang disebut dengan duduk al-iqa'. Dan ini nanti insya Allah kita contohkan. Kita baca hadisnya. An Tawus ibni Kaisan rahimahullahu ta'ala, dari Imam Tawus bin Kaisan rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, qulna li ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, kami pernah berkata kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fil iqa'i bai 'alal qadamain, yaitu tentang duduk al-iqa',
di mana seorang duduk di atas kedua tumitnya. Jadi nanti kedua kakinya itu ditegakkan para jamaah. Kedua kakinya itu tegak, kemudian seorang duduk di antara kedua tumitnya. Ini adalah duduk yang namanya al-iqa'. Tapi duduk ini hanya dilakukan ketika seorang duduk antara dua sujud. Tidak dilakukan ketika tahiyat awal, tidak dilakukan ketika dia duduk istirahat maupun duduk-duduk yang lainnya. Di sini disebutkan faqala, maka kemudian Abdullah bin Abbas sahabat Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya tentang duduk al-iqa' di atas dua tumit, beliau berkata hiya sunnah, duduk semacam ini adalah duduk yang sunnah. Fakulna lahu, maka kemudian kami berkata lagi kepada Abdullah bin Abbas, inna lanarahu jafa'an birrijli, sesungguhnya kami memandang duduk seperti ini, padahal ini sunnah, adalah duduk yang seakan-akan kita ini menekan atau bersikap keras terhadap kaki kita. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mendengar ucapan seorang tabi'in ini yang mungkin belum faham tentang duduk ini, maka Abdullah bin Abbas menegaskan kembali, bal hiya sunnatu nabiyyika, bahkan duduk ini adalah duduk menurut sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk ini adalah duduk sunnah. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tahu, karena beliau diajari oleh Rasulullah SAW. Namun seorang tabi'in ini, tabi'in yang mulia Tawus, tidak tahu, karena beliau tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka Ibnu Abbas mengatakan bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, bahkan duduk semacam ini adalah duduk yang diajarkan menurut sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor as-sadis wa thalathuna wal khamsumiyah 536. Sekarang saya berikan contoh. Beliau berkata, penulis kitab ini, wasifatul iqa'i, bagaimana tata cara kaifiyahnya duduk iqa', huwa an yansibu qadamaihi, yaitu dia menegakkan kedua telapak kakinya, dua-duanya berdiri telapak kakinya, kama yaf'aluhu fi sujud, sebagaimana seorang bersujud. Kalau kita sujud kan kedua telapak kaki kita apa? Semuanya berdiri. Dan kalau sujud pada jemaah, jangan sampai jari-jari telapak kaki kita ini tidak menyentuh lantai. Ada sebagian orang sujud, ini lantainya, jarinya itu di atasnya lantai ini keliru. Ini hukumnya kalau dilakukan dengan sengaja dan dia tahu hukumnya, batal sholatnya. Karena jari itu wajib mengenai apa? Lantai. Dan jarinya diusahakan menghadap ke arah mana? Ke arah kiblat. Kemudian telapak kakinya berdiri begini, tegak. Kemudian beliau mengatakan, wa yada'u al-yatayhi ala akibayh, kemudian dia meletakkan kedua, mohon maaf, akramanallah, dan guru-guru kami kalau menyebut sesuatu yang tidak pantas disebut biasanya mengucapkan akramanallah, semoga Allah memuliakan kita. Dan beliau Nabi meletakkan kedua pantat beliau yang mulia di atas kedua tumitnya beliau yang mulia. Wa hadza yusannu fi'luhu bainas sajdataini ahyanan, wa hadza yusannu fi'luhu bainas sajdataini ahyana, dan perbuatan ini disunnahkan terkadang, kadang-kadang ketika seorang duduk di antara dua sujud. Silakan dipraktekkan. Nah, sujud dulu. Nah, saya komando Allahu Akbar. Nah, perhatikan dulu, jangan duduk dulu. Ketika sujud, keduanya ditegakkan, iya kan? Kemudian jari-jarinya usahakan saya tidak melihat jari-jarinya ke arah kiblat ya. Sudah benar jari-jarinya. Kemudian sekarang duduk, tetap dalam kondisi seperti itu, duduk. Nah, ini namanya duduk iqa'. Posisi kakinya tetap kemudian duduk. Ini disunahkan kadang-kadang kita, terutama ketika sholat sunnah. Kalau sholat wajib, imamnya kalau tidak begini, panjenengan tidak boleh ikut-ikut. Jadi kalau imamnya begitu, kita boleh melakukan. Tapi kalau imamnya tidak melakukan seperti ini, jangan kita kemudian mengadakan sendiri. Tapi kalau sholat sunnah silahkan dipraktekkan. Ini diantara duduk yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini hanya di satu tempat, yaitu antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Tidak dilakukan ketika tahiyat awal,
tidak dilakukan ketika duduk menjelang rakaat yang kedua istirahat, tidak dilakukan ketika tahiyat akhir dan duduk-duduk yang lainnya. Ini termasuk petunjuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syukran, terima kasih. Termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan heran kalau ada nanti yang mengamalkan duduk begitu, kita sudah tahu, oh ini sunnah Nabi yang sekarang jarang diamalkan. Nanti bisa dipraktekkan ketika sholat sunnah nanti ba'diyah zuhur, nanti bisa dipraktekkan. Di antara dua sujud, ketika tahiyat tidak. Kemudian duduk ketika menjelang rakaat kedua juga tidak. Di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-17 para jamaah, as-sabi'a asyara adalah arba'u raka'atin qabla salatil asri bitaslimatain. Melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum ditunaikannya sholat fardu asar dengan 2 kali salam. Ada sunnah ini yang jarang dikerjakan, saya yakin jarang orang-orang kerjakan ini, yaitu sholat sunnah qobliyah sebelum asar 4 rakaat, dan ini di luar tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid disunahkan untuk apa para jamaah? Sholat tahiyatul masjid, menghormat masjid. Berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, setelah itu sebelum asar disunahkan kita untuk sholat 4 rakaat dengan 2 kali salam. Berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam. Jadi setelah 2 rakaat salam berdiri lagi untuk sholat lagi 2 rakaat, kemudian salam. Ini disunahkan. Hanya saja sholat ini sunnahnya bukan muakkadah, tidak terlalu ditekankan untuk dikerjakan. Yang sangat ditekankan untuk dikerjakan ada 10 atau 12, yaitu 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur. Berapa? 4. 2 rakaat setelah maghrib. Berapa para jamaah? 6. 2 rakaat setelah isya. Berapa? 8. Dan 2 rakaat sebelum subuh. 10. Siapa yang menjaga 10 ini, atau 12, kalau 12 duhurnya sebelum duhur 4 rakaat, maka 12 akan dibangunkan oleh Allah Ta'ala sebuah istana di surga. Bayangkan kalau kita menjaga setiap harinya 10 rakaat, berarti setiap hari kita dibangunkan villa istana di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti istana kita di surga banyak sekali para jemaah. Tergantung hidup kita ini lama umurnya berapa. Sebanyak umur kita, Allah bangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanya, kalau seorang dibangunkan istana di surga, orangnya masuk surga apa tidak para jemaah? Kalau seorang dibangunkan istana di surga, orangnya masuk surga apa tidak? Masuk surga. Ini menunjukkan dalam Islam masuk surga itu mudah, jangan dipersulit. Maka di dalam Islam seorang dai tidak boleh menakut-nakuti umat Islam. Wah, surga ya angel, jangan, mudah masuk surga. Jaga 10 rakaat sholat rawatib yang mengiringi sholat fardu, maka dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang sudah sholat 10 rakaat ini pasti dia sudah sholat fardunya, subuhnya sudah, duhurnya sudah, asarnya sudah, maghribnya sudah, isyanya sudah. Kalau orang mau sholat berarti dia bukan orang yang sombong. Yang tidak akan masuk surga adalah orang yang sombong. Seorang yang mau meletakkan dahinya di tempat yang rendah, ini artinya dia adalah orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijamin surga. Lihat para jemaah, lantai ini kan tempat kaki kita, kita injak, tapi dibuat sholat. Kita letakkan dahi ini paling mulia di tempat yang rendah dalam rangka menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca hadisnya sebagai penutup. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an, Allah merahmati seseorang, shalla qabla al-asri arba'ah, yang dia sholat sebelum sholat asar 4 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, kemudian berdiri lagi 2 rakaat salam. Siapa yang mau sholat asar, sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat, maka dia dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis nomor 1271, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi hadis nomor 430, wa ghairuhuma, dan diriwayatkan pula oleh ulama-ulama selain keduanya. Wa hassanahu Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Hibban, dan juga oleh Imam Ibnu Hibban, wa Ibnu Khuzaimah, dan Imam Ibnu Khuzaimah, wa Ibnul Mulakin, dan Imam Ibnul Mulakin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat para jemaah. Ya, setidaknya kita kalau pas badan kita sehat betul dan tidak ada keperluan, datang sebelum asar.
di masjid, wudu, adzan asar, kemudian setelah adzan kita sholat 4 rakaat sebelum sholat asar, qobliyah asar. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.